Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh rahmat. Meski harus menahan lapar dan haus sehari penuh, tentu ada nikmat setelahnya. Orang akan merasakan kenikmatan berpuasa yang Allah berikan saat menjalaninya. Begitulah yang dirasakan oleh salah satu sastrawan asal Inggris yang mendapatkan hidayah untuk bisa menerima kebenaran Al-Quran saat melaksanakan puasa. Tapi sebelum lanjut videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai, biar nggak salah paham. Ya man tuhibbu Muhammadan. Seorang intelektual dan sastrawan Inggris bernama Sir Rowland George Elanson pada suatu hari menganggap aneh dengan kebiasaan berpuasa kaum muslim. Saat itu, ia sedang di Pakistan, di mana musim panas yang amat terik sedang berlangsung. Namun, saat itu juga bertepatan dengan Ramadan, sehingga seluruh muslim di Pakistan melaksanakan ibadah puasa. Menyaksikan kondisi tersebut, Sir Rowland merasa heran bahkan aneh. Ia sampai berpikir mungkin mereka gila, karena di cuaca panas dan terik ini, orang-orang di sana saat itu tidak makan dan tidak minum. Dalam hati dia mengatakan, sungguh gila orang-orang ini, sungguh gila orang-orang ini, sungguh gila orang-orang ini. Di panas terik seperti ini, mereka tidak minum dan tidak makan. Namun, itu juga yang membuat dirinya penasaran. Melihat mereka yang berpuasa ternyata bukannya lemah, tapi malah tampak lebih segar dan bahagia. Sehingga tergeraklah hatinya ingin mencoba merasakan nikmatnya berpuasa. Hasilnya, pada hari pertama dan kedua, kaki dan tangannya gemetaran. Ia kepayahan berat. Pada hari ketiga, ia mulai terbiasa. Dan pada hari keempat, ia mulai merasakan nikmat berpuasa. Tubuhnya terasa ringan, pikirannya jernih, dan ia merasa jiwanya lebih tenang. Kenikmatan yang dilandasi coba-coba itu ternyata membuat sang bangsawan penasaran. Maka ia pun mempelajari dan meneliti Al-Quran. Dalam proses mempelajari Al-Quran, membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sejak ia tergerak hatinya untuk berpuasa, ia mulai mempelajari Islam dan meneliti Al-Quran. Rowland juga mengatakan kalau ia sebelumnya beragama Kristen. Dalam prosesnya mencari Tuhan selama bertahun-tahun, inilah saat kepuasannya terpenuhi. Ia menemukan kebenaran dan akhirnya memutuskan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengganti namanya menjadi Syah Rahmatullah Al-Faruq. Kemudian, setelah itu, ia menulis sebuah buku yang berjudul Western Awakening to Islam. Di dalamnya, ia menuangkan hal-hal yang telah dipelajari, juga kekagumannya terhadap Islam. Dari proses mencarinya, menurutnya, Yesus malahan sangat dekat dengan Islam. Ia merasa bersyukur. Melalui Yesus, ia bisa mendapatkan kebenaran, yaitu menjadi umat Islam. Masih tentang puasa, mungkin kita sering mendengar hadis di beberapa penceramah Ramadan yang sering menyampaikan ungkapan kalau Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah maka kamu akan sehat. Mungkin maksudnya itu baik, memotivasi orang agar mau rajin berpuasa. Namun ternyata hadis tersebut adalah hadis dhaif atau lemah kebenarannya. Meskipun hadis ini maknanya baik, namun bukan berarti kita bebas menyampaikannya atas nama Rasulullah SAW, karena beliau mengancam orang yang menyampaikan hadis dusta atas nama beliau. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyampaikan suatu hadis dariku, sementara dia menyangka bahwasanya hadis tersebut dusta, maka dia termasuk di antara salah satu pembohong. Hadis riwayat Muslim. Dari penjelasan tersebut, setelah mengetahui bahwa hadis tentang puasa membuat sehat itu lemah, bukan berarti kita serta-merta menolak makna yang terkandung dalam hadis tersebut, karena memang makna yang terdapat dalam hadis tersebut telah diakui secara medis. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menjelaskan puasa Ramadan yang dilaksanakan masyarakat muslim merupakan suatu keadaan yang secara medis dikenal sebagai prolonged intermittent fasting. Hikmah puasa adalah agar tubuh lebih sehat. Saat berpuasa, ada pembatasan asupan makanan, keteraturan, dan pengendalian diri. Apabila ketiga unsur tersebut konsisten kita jalani, maka akan sangat baik bagi kesehatan. Dengan berpuasa, kita jadi mengatur frekuensi makan sehingga akan menghancurkan lemak jahat. Tekanan kolesterol otomatis berkurang dan tubuh menjadi sehat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Sejak zaman dahulu, banyak manusia percaya dengan berbagai macam legenda. Salah satunya yaitu teori bahwa bumi memiliki lubang besar di bagian dalamnya.
Di dalam lubang itulah terdapat daerah tersembunyi yang belum diketahui oleh manusia. Namun siapa sangka ternyata kisah tentang sebuah tempat yang tersembunyi itu juga ditunjukkan dalam kitab suci Al-Quran dan kitab suci agama lain. Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Menurut legenda yang diceritakan pada zaman dahulu, Agartha merupakan nama sebuah kota atau sebuah kerajaan atau sebuah dunia mistis serta tempat istimewa di mana para penghuninya sempurna, memiliki ilmu pengetahuan yang sangat tinggi dan kekayaan alam yang melimpah. Seorang pengkultis asal Perancis yang bernama Alexandre Saint-Yves de Alfeidry adalah orang yang pertama kali membawa legenda ini kepada khalayak Eropa. Umat Hindu menyebutnya Agarthi, yang merupakan kota dalam legenda yang terdapat di inti bumi. Di tengah bumi ini masih terdapat matahari lain dan peradaban yang lain, serta memiliki ibu kota yang bernama Sambalah. Umat Hindu sendiri mengenalnya sebagai Aryavarta atau Land of the Aryan, yang merupakan tanah di mana munculnya Vedas. Umat Kristiani abad 19 mengenalnya sebagai Bellevodie. Menurut Alexandre Saint-Yves de Alfeidry, dunia misterius Agartha dan segala pengetahuan dan kekayaannya akan dapat diakses oleh seluruh umat manusia ketika agama Kristen hidup dalam perintah-perintah yang telah disusun Musa dan Yesus. Artinya bahwa ketika anarki yang ada di dunia kita diganti dengan sinergi tersebut. If memberikan deskripsi yang hidup tentang Agartha seolah-olah peradaban ini memang ada, tepatnya di Himalaya, Tibet. Di India sendiri, ada kepercayaan kuno yang masih dipegang beberapa orang, yaitu adanya ras ular manusia bawah tanah yang tinggal di kota Patala dan Bogawati. Mereka sangat membenci manusia, sehingga mereka sering menculik, menyiksa, mengawin silang, dan bahkan untuk dimakan. Sementara pintu masuk untuk menuju Bogawati ada di suatu tempat di Himalaya. Orang yang percaya menegaskan bahwa kota Patala dapat dicapai melalui sumur Sesna di Benares, India. Sementara dalam agama Buddha, mereka juga percaya ada bumi berlubang semacam Agartha. Mereka percaya bahwa ada sebuah kerajaan di dasar bumi yang berisi roh-roh jahat bernama Agarthi. Menurut teori Buddha, Agarthi sendiri dikenal sebagai para Superman dan Superwoman yang sering melihat-lihat perkembangan peradaban manusia yang berada di permukaan bumi. Dipercaya juga bahwa mereka memiliki sekitar jutaan penghuni dan memiliki banyak kota. Ibu kotanya sendiri adalah Shambhala. Filosofi kuno menyatakan bahwa Agartha pertama kali berkoloni ribuan tahun yang lalu pada saat seorang suci memimpin mereka ke bawah tanah. Mereka memiliki pengetahuan sains dan keahlian yang jauh melampaui penduduk yang tinggal di permukaan. Jika menurut kita cerita ini terlalu menghayal dan terkesan mengada-ada, tapi percayalah, setiap cerita legenda pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu untuk kita pelajari. Legenda tentang lubang besar yang tersembunyi di dalam bumi ini banyak dipercaya oleh banyak orang. Seperti sebuah kota bernama Agartha ini, sebenarnya hampir semua agama mempunyai teori tentang dunia bawah tanah, termasuk agama Islam. Al-Quran dalam surat Toha ayat 6-7 berbunyi, "Kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi." Quran surat Toha ayat 6-7. Ayat yang menyinggung tentang teori kehidupan bawah tanah tersebut memunculkan teori tentang dunia bawah tanah yang tidak dikenal manusia sejenis Agartha. Mengenai tempat tersembunyi, ada kisah yang berhubungan dengan hal tersebut. Dikisahkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah sekelompok manusia yang digambarkan dalam kitab Al-Quran dan Injil. Keduanya bertugas menyiapkan karpet merah untuk kedatangan Dajjal. Mereka adalah bangsa yang kuat, yang perusak dan penindas. Bangsa yang menjadi korbannya meminta Zulkarnain untuk membuat tembok penghalang dari celah pegunungan yang bisa dilewati. Zulkarnain kemudian membendung jalan lewat itu dengan biji besi yang dipanaskan dan dilapisi dengan lelehan tembaga. Seperti yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 95-97 yang berbunyi,
Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 95-97. Ayat ini tentu saja memang bukan pembenaran atas teori Agartha atau bumi berlubang ini. Namun kisah tentang Zulkarnain setidaknya mengisahkan kepada kita bahwa ada tempat-tempat rahasia dan tersembunyi berisi makhluk-makhluk mitologis yang tidak kita ketahui sekarang ini. Selain legenda Agartha, ada juga sebuah teori dari bentuk bumi yaitu Hollow Earth Theory atau teori bumi berongga. Teori bumi berongga ini menyatakan bahwa bumi bukan merupakan bola padat tetapi kosong dan memiliki lubang atau pintu di kutub. Ilmuwan pertama yang memperkenalkan teori Hollow Earth ini adalah Edmund Halley saat ia menemukan perubahan longitude magnetik dalam penelitiannya. Edmund berpendapat bahwa aurora borealis atau cahaya yang sering muncul di kutub utara disebabkan oleh gas yang keluar melalui kerak tipis di wilayah kutub bumi. Secara ilmiah, kisah tentang kota bawah tanah dan teori Hollow Earth ini memang sedikit tidak masuk akal, tetapi ada beberapa ilmuwan yang mencoba mengetengahkan teori mereka tentang hal ini. Mereka mengatakan kemungkinan bahwa bumi memang tidak berongga, tetapi memiliki lubang-lubang besar yang cukup dalam di mana makhluk hidup bisa tinggal. Jika kita berpikir kalau memang ada makhluk di dalam tanah itu sulit untuk bisa hidup, mungkin kita akan dikagetkan dengan temuan ilmuwan baru-baru ini. Sebuah studi baru yang diterbitkan dalam Science Mag yang ditulis oleh ahli geofisika Jessica Irving dan Wenbu Wu dari Universitas Princeton menemukan sesuatu yang luar biasa di dalam bumi. Para peneliti menggunakan klaster superkomputer Tiger Princeton. Alat ini pada dasarnya membuat grafik data seismik yang mirip dengan bagaimana gelombang cahaya direkam mencerminkan atau membiaskan permukaan. Apa yang mereka temukan benar-benar mengejutkan, bahwa batas tersebut memiliki lapisan permukaan yang jauh lebih kasar daripada permukaan bumi. Sekitar 660 km dari permukaan, mereka menemukan wilayah baru di dalam bumi, seperti jajaran gunung dan dataran yang sangat mirip dengan yang ada di permukaan bumi. Hal ini tentunya semakin memperkuat bukti keberadaan suatu tempat yang bisa ditinggali dalam bawah tanah itu. Namun semua tergantung dari keinginan kita untuk mencari tahu lebih jauh. Apakah Agartha itu memang ada atau hanya mitos? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.